Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami, kelompok 18. Mohon izin Pak Endra. Saya Joshua Karis dengan NIM akhir 023 bersama rekan saya, Valentino Kevin Iverson, dengan NIM akhir 041. Pada video kali ini kami akan menjelaskan progres final terkait proyek UAS kami untuk mata kuliah Machine Learning. Di sini kami memilih artikel yang berjudul Machine Predictive Maintenance by Using Support Vector Machines. Next. Baik, untuk latar belakang singkatnya, peneliti melakukan penelitian ini karena melihat ada kerugian akibat downtime bagi industri, baik berupa unscheduled downtime maupun membengkaknya biaya perbaikan. Karena itu, peneliti merancang sebuah solusi otomatis cerdas dengan mengumpulkan data sensor 24/7, melakukan predictive maintenance secara konstan, memantau kondisi operasional melampaui kemampuan manusia. Dan peneliti menggunakan pendekatan machine learning dan SVM, yang dimana ini menjadi pilihan utama karena kapabilitas dari model tersebut untuk menangani data yang berdimensi tinggi dengan margin error yang minimal. Next. Dari latar belakang tersebut, fokus utama tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi kegagalan mesin dengan menggunakan model Support Vector Machines atau SVM. Next. Oke, manfaat penelitian singkatnya terbagi menjadi tiga ya untuk bagi manajemen perusahaan, yaitu membantu perusahaan dalam meminimalkan waktu stop time mesin, mengurangi pengeluaran biaya, meningkatkan efisiensi, dan lain sebagainya. Lalu bagi tim maintenance, pastinya membantu untuk mencegah dan menghindari eh, mendeteksi kegagalan mesin sedini mungkin dan mengurangi teknik melakukan analisis untuk menemukan akar penyebab masalah pada mesin dan juga frekuensi terjadinya unscheduled stop time. Lalu untuk akademisi dan peneliti selanjutnya, pastinya penelitian ini memberikan referensi bahwa metode SVM dapat memberikan tingkat akurasi di atas 80% untuk predictive maintenance dan juga memberikan panduan dan juga peluang bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian serupa dengan menguji metode machine learning yang berbeda. Next. Kemudian kita akan lanjut ke dasar teori. Untuk dasar teori yang kita gunakan adalah SVM, yang merupakan metode supervised learning yang digunakan untuk mengamati data dan mengelompokkannya ke dalam salah satu dari dua kategori. Untuk prinsip kerja SVM sendiri adalah mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas data dengan margin terbesar antara titik data terdekat dari masing-masing kelas, yang disebut support vectors. Dalam predictive maintenance ini, SVM mengklasifikasikan kondisi mesin ke dalam dua kategori, yaitu label 0 yaitu mesin normal dan juga label 1 untuk mesin gagal. Kemudian untuk parameter SVM yang kita gunakan sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada parameter C untuk mengontrol keseimbangan antara margin besar versus kesalahan klasifikasi. Semakin besar C akan semakin bagus akurasi training tinggi dan juga akan semakin beresiko overfitting. Dan juga semakin kecil C, ya, maka margin akan semakin besar dan juga akan lebih toleran terhadap kesalahan. Kemudian untuk parameter gamma digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh setiap titik data, dan semakin besar gamma akan pengaruh semakin lokal dan akan semakin beresiko untuk overfitting. Kemudian semakin rendah gamma maka pengaruh akan lebih luas dan akan lebih general. Dan berikut adalah satuan C yang diukur dan juga gamanya. Kemudian untuk dataset sendiri kita menggunakan dataset AI4i 2020 Predictive Maintenance yang bersumber langsung dari UCI Machine Learning Repository. Untuk dataset ini terdiri dari 10.000 titik data yang disimpan dalam format baris 14 fitur. Untuk tiga fitur pertama yang bertipe identifier ada UID, product ID, dan type. Kemudian untuk variabel inputnya ada 5, yaitu air temperatur dengan satuan Kelvin, yaitu suhu udara. Kemudian ada proses temperatur dengan satuan Kelvin, yaitu suhu proses. Kemudian ada rotational speed dengan satuan RPM, rotational per minute, yang merupakan kecepatan putaran mesin. Kemudian ada torque dengan satuan Newton meter yang merupakan gaya putar mesin. Kemudian ada tool wear dengan satuan menit yang merupakan total waktu keausan alat dalam proses. Kemudian untuk variabel targetnya sendiri ada fitur machine failure yang bertipe binary, yang jika bernilai 1 maka mesin gagal dan jika bernilai 0 maka mesin normal. Kemudian ada 5 fitur target pendukung, yaitu TWF, HDF, PWF, OSF, dan RNF yang tidak kita gunakan. Next.
Selanjutnya kita masuk untuk metodologi penelitian. Di sini secara overview saja, nanti akan dibahas masing-masing lebih mendalam. Untuk metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pengumpulan dataset, lalu pre-processing data, lalu ada pemodelan, dan dilanjutkan terakhir dengan evaluasi. Next, kita breakdown satu persatu langkah-langkahnya. Oke, yang pertama untuk pengumpulan dataset. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dataset yang digunakan diambil dari eh, dataset AI for I 2020 Predictive Maintenance dengan total ada 10.000 baris data dan di dalamnya ada 14 kolom. Next. Nah, dapat dilihat dari 10.000 data ini, eh, kita bisa melihat distribusi kelas targetnya, yaitu nol untuk normal dan satu untuk failure, dan lebih banyak kelas untuk normal, yang nol, di mana ada sekitar 96,61% atau 9.600 data, dibandingkan dengan kelas yang failure hanya sebanyak 3,39% atau sekitar 330 data. Nah, dari 10.000 data itu juga dikelompokkan ke dalam kolom type, yaitu low, medium, dan high, di mana kategori ini merupakan variabel yang merepresentasikan kualitas produk di dalam dataset tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini yang mendominasi adalah data dengan tipe L atau low, yakni sebanyak 60% atau 6.000 data, sehingga peneliti hanya menggunakan data dengan tipe low karena dianggap sudah mewakili karakteristik data dari dataset ini. Next. Lalu dari 14 kolom yang ada, peneliti hanya menggunakan 5 fitur yang paling relevan dengan penelitian sebagai variabel inputnya, yakni ada dari kolom air temperature ini ya sampai di tool wear. Nah, untuk variabel targetnya sendiri ada di machine failure dengan nilainya biner ya 0 dan 1, 0 untuk mesin yang normal dan 1 menandakan ada kerusakan atau machine failure. Nah, lalu kita juga melihat di bawah sini ada histogram yang menunjukkan frekuensi kemunculan nilai-nilai pada masing-masing fitur. Visualisasi ini juga dapat membantu kita yang mendeteksi sebaran data, apakah data ini simetris, skewed, miring ke kiri atau ke kanan, atau juga dapat mendeteksi adanya nilai outlier. Next. Lalu masuk ke pre-processing. Ya, di sini kita akan handling missing value dan juga check outlier. Nah, untuk missing value sendiri bisa dilihat di dokumentasi sebelah kiri bawah ya, tidak ada missing value untuk variabel 5 variabel input dan juga variabel targetnya. Jadi aman dan untuk outliernya ditemukan ada sekitar 258 outlier pada fitur rotational speed dan dapat dilihat visualisasinya untuk perbandingan box plot setelah kita menghapus data outlier tersebut. Next. Lalu next kita akan setelah handling outlier ditemukan juga pada data bertipe L ini ada imbalance data, yakni terdapat 5.527 data masuk ke dalam kelas target normal dan sisanya 189 itu masuk ke dalam kelas failure. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik undersampling di mana jumlah data di kelas mayor akan dikurangi mengikuti jumlah data di kelas minor sehingga model yang dihasilkan nantinya tidak bias. Nah, untuk uji coba yang kami lakukan sendiri, kami akan membandingkan hasilnya menggunakan teknik oversampling yaitu SMOT, sehingga tidak banyak data yang dikurangi dari dataset ini. Next. Kita masuk ke dalam tahap pemodelan, yakni nanti kita akan men-split data untuk training dan testing dengan proporsi pada penelitian ini menggunakan 80 training dan 20 testing. Namun kita juga akan menguji coba untuk proporsi 75:25 dan juga 70:30. Lalu nantinya kita akan membandingkan hasilnya. Nah, lalu dalam pemodelan SVM juga di penelitian ini menggunakan kernel RBF. Nah, untuk uji coba sendiri kami juga membandingkan dengan 4 kernel, yakni selain RBF ada juga linear, polinomial, dan sigmoid. Dan untuk setiap pengujian kernel dilakukan kombinasi parameter untuk menemukan model yang terbaik. Next. Dan berikut dapat dilihat hasilnya, dan ini kami tampilkan hasil untuk proporsi split data 80 training dan 20 testing ya. Dapat kita lihat dari proporsi data ini eh, model terbaik itu didapatkan dari kernel RBF yakni sebesar 93% dengan metrik classification reportnya dapat dilihat akurasi, precision, recall dan juga Evans score-nya dan juga ada confusion matrix-nya di sini. Next.
Kemudian setelah undersampling, kita akan melakukan alternatif lain untuk handling data imbalance, yaitu dengan metode smooth, di mana jumlah kelas min harus disesuaikan dengan kelas mayor. Hal ini menjadi pertimbangan karena pada metode sebelumnya, yaitu oversampling, ada banyak data yang terbuang dan tidak digunakan dalam pelatihan model. Dan ini ada visualisasi sebelum smooth dan juga sesudah smooth. Oke, untuk pemodelannya kita akan melakukan split juga sama dengan proporsi yang sama juga dan juga dengan menggunakan 4 kernel yang sama juga. Dan akan dilakukan kombinasi parameter sama seperti undersampling tadi. Oke, setelah di pemodelan untuk evaluasinya dapat kita lihat di sini adalah visualisasi untuk split 80-20. Dapat kita lihat yang mendapatkan akurasi terbaik adalah RBF dengan akurasi 98,3%. Dan di sini juga ada visualisasi classification report dan juga confusion matrixnya. Dan di sini setelah kita melakukan evaluasi semuanya, kita mendapatkan hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, ini untuk yang undersampling. Setelah kita bandingkan proporsi dari split 80-20, 75-25, dan 70-30, kita menghasilkan mendapatkan hasil yang terbaik adalah split 80-20 dengan kernel RBF dengan akurasi sebesar 93,9%. Dan berikut juga ada visualisasi classification report dan juga confusion matrixnya. Dan ini adalah untuk visualisasi untuk metode SMOD yang dimana yang mendapatkan akurasi terbaik adalah dengan split 80-20 dengan kernel RBF mendapatkan akurasi 98,3%. Dan juga ada visualisasi classification report beserta confusion matrixnya. Oke, next. Oke, baik. Dari penelitian dan juga uji coba yang telah kita lakukan menggunakan dua metode handling imbalance data yakni undersampling dan juga SMOD, dan juga beberapa proporsi pembagian data dari 80-20, 75-25, dan 70-30, serta juga penggunaan 4 kernel dalam algoritma SVM dari RBF, linear, polinomial, dan sigmoid. Di sini kami mendapatkan model terbaik ada pada metode SMOD dengan proporsi pembagian data 80 training, 20 testing dengan kernel RBF yakni dengan akurasi sebesar 0,99%. Nah, untuk undersampling sendiri ada di proporsi pembagian data yang sama dengan kernel yang sama 80, 20, dan RBF dengan rata-rata akurasinya adalah 93%. Nah, dalam metode undersampling ini ada banyak data yang terbuang dan tidak dipakai, di mana hal ini cukup mempengaruhi akurasi model. Sedangkan untuk metode SMOD sendiri itu kebalikannya, cukup banyak menggunakan data sintetis sehingga dikhawatirkan model yang dihasilkan ini belum dapat menjamin sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Nah, hal ini nantinya juga akan berpengaruh ketika kita melihat perbandingan metrik akurasi antara penggunaan metode undersampling dan SMOD untuk handling imbalance data. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kesimpulannya bisa kita lihat dari penelitian ini dan juga uji coba yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik undersampling ini sebenarnya adalah model terbaik, dibuktikan dari hasil keseimbangan metrik yang jauh lebih baik daripada SMOD. Bisa kita lihat di sini kami lampirkan untuk precisionnya, recall, dan juga Evans score-nya terbukti lebih baik. Nah, dan dari hasil metrik ini dapat dibuktikan bahwa teknik undersampling lebih andal dalam mendeteksi kelas failure, di mana ini adalah tujuan utama dari penelitian ini, yaitu mendeteksi kegagalan mesin sedini mungkin. Nah, meski tadi di perbandingan akurasi sebelumnya, metode SMOD ini terlihat lebih baik, yakni sekitar 96,8%, tapi untuk metrik akurasinya sendiri, SMOD ini kurang dapat mendeteksi kelas minoritasnya atau kelas failure-nya, di mana dapat dilihat precision-nya berada di angka 51% dan menghasilkan terlalu banyak false positif. Nah, dalam kasus ini di mana ada data yang imbalance, kita lebih menghindari eh, ada banyaknya false negatif daripada sekedar mengejar skor akurasi yang tinggi, yaitu pada SMOD tadi. Nah, hasil percobaan ini juga dipengaruhi karena SMOD tadi banyak membuat data sintetis yang menciptakan overlapping dengan data normal, di mana ini membuat algoritma ketika training itu menjadi bingung dan juga terbatas dalam pengambilan keputusan. Oke, next.
Ya, ini referensi dari artikel yang tadi kami gunakan dan juga datasetnya. Next. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan dari saya, dari kami kelompok 18. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.